Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita Battlethrone The Heavens Season 6. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Jantung Xiaoyan langsung berdebar kencang saat mendengar pertanyaan yang diajukan lelaki tua berjubah hitam itu di depannya. Matanya berputar sedikit sementara sebuah pikiran dengan cepat terlintas di hatinya. Jika saya menjawab bahwa saya benar-benar melihatnya, akankah lelaki tua ini melakukan semacam perbuatan kotor seperti membunuh seseorang untuk membungkam mereka untuk menjaga rahasia? Lagi pula pentingnya api hati yang jatuh ini bagi akademi dalam benar-benar terlalu besar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika Xiaoyan memiliki pemikiran seperti itu. Telapak tangan Xiaoyan dipenuhi keringat saat suasananya tegang dan menekan. Perasaan tertekan yang diberikan pria tua berjubah hitam di depannya tidak sedikit lebih lemah dari Yunsan dari Mystic Cloud Sekte. Dengan kekuatan yang diberikan Xiaoyan, kemungkinan pihak lain akan menundukkannya dengan gelombang acak dari tangannya jika seseorang mengecualikan kemungkinan Yao Lao meminjamkan tangan. Xiaoyan akhirnya membuat keputusan setelah memikirkannya lama. Dia bermaksud untuk tidak mengakui bahwa dia telah melihat pertukaran di dalam menara tidak peduli apapun yang terjadi. Namun, pada saat ini, lelaki tua berjubah hitam di depan Xiaoyan tiba-tiba membuka mulutnya dengan acuh tak acuh. Kamu seharusnya Xiaoyan, kan? Dikabarkan bahwa ada hubungan yang sangat tidak jelas antara api surgawi. Saya pikir alasan mengapa Anda dapat merasakan situasi yang tidak biasa kemungkinan besar karena api surgawi di dalam tubuh Anda, bukan? Kata-kata lelaki tua berjubah hitam itu segera membuat Xiaoyan kaget. Namun, dia langsung lega. Ada cukup banyak sesepuh di akademi dalam yang tahu bahwa dia memiliki api surgawi. Namun, yang membuat Xiaoyan terkejut adalah bahwa lelaki tua ini benar-benar berhasil memahami situasinya. Selain itu, kata-katanya ini tidak diragukan lagi juga berarti bahwa dia sudah lama tahu bahwa Xiaoyan sudah merasakan aktivitas di dalam menara. Xiaoyan diam-diam menghela nafas lega saat dia melihat wajah lelaki tua itu yang masih tenang. Untungnya, dia tidak menyuarakan penyangkalannya. Kalau tidak orang lain mungkin mengira dia merasa bersalah. Saya memang merasakan sedikit, namun, tampaknya ada lapisan segel khusus di menara penyulingan kilangit yang berkobar. Perasaan itu tampaknya menjadi sangat kabur di luar menara. Xiaoyan dengan hati-hati menjawab, Anda tidak perlu khawatir, saya tidak berniat mengutuk Anda atas kesalahan apapun. Mata lelaki tua berjubah hitam itu dipenuhi dengan senyuman samar saat dia tampaknya merasakan kecemasan di hati Xiaoyan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, namun, saya ingin mengingatkan Anda bahwa Anda tidak boleh memberitahu orang lain tentang masalah di dalam menara. Masalah di dalam menara tidak akan sampai ke telinga orang kedua. Xiaoyan buru-buru menjamin. Saya cukup mengenal Anda, hanya saja saya belum sempat bertemu dengan Anda. Anda benar-benar sumber kecemburuan dengan mampu mengendalikan api surgawi pada usia seperti itu. Orang tua berjubah hitam itu tertawa. Kecemburuan dalam kata-katanya tidak salah. The Fallen Heart Flames mampu memungkinkan Inner Academy memiliki semacam peralatan perawatan bakat seperti Blazing Sky Key Refining Tower. Namun pemuda di depannya benar-benar memiliki semacam api surgawi sendiri. Bagaimana mungkin ini tidak membiarkan seseorang menghela nafas? Xiaoyan tertawa terbahak-bahak, tapi tidak mengatakan hal lain yang berhubungan dengan topik ini. Dia menangkupkan tangannya dan dengan hormat berkata, bolehkah saya tahu nama penatua? Sebagian besar sesepuh dalam akademi dalam ini memiliki kekuatan yang berada di sekitar kelas doang. Kekuatan lelaki tua di depannya jelas jauh melebihi mereka. Menurut tebakan Xiaoyan, jika dia bukan kepala sekolah akademi dalam, yang pada akhirnya tidak pernah mengungkapkan wajahnya, dia mungkin akan menjadi tetua pertama yang misterius itu. Saya Sukian, kepala di antara sesepuh. Biasanya mereka memanggil saya sebagai penatua pertama. Orang tua berjubah hitam itu menyebutkan dengan santai. Seperti yang diharapkan, Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Meskipun dia sudah mengharapkan ini, wajahnya masih mau tidak mau bergerak sedikit. Teman kecil Xiaoyan, kamu mungkin bisa merasakan beberapa perubahan yang tidak biasa di menara. Sejujurnya saya akan memberitahu Anda bahwa memang ada cukup masalah yang terjadi di dalam. Saat ini kami masih dapat menyembunyikannya untuk sementara.
Namun, ini bukanlah solusi jangka panjang. Oleh karena itu, saya yang dulu berharap teman kecil itu akan membantu akademi dalam di masa depan. Wajah Sukian tiba-tiba menjadi serius saat dia berbicara dengan Xiao Yan dengan suara yang dalam. Bahkan kekuatan dari semua sesepuh tidak dapat mencapai hasil dari menekannya. Saya hanya memiliki kekuatan Dowling kecil, apa gunanya saya? Wajah Xiao Yan langsung tertegun. Dia menggumamkan jawaban ketika dia mendengar kata-kata ini dari Penatua Sukian yang sebenarnya dimaksudkan agar dia bertindak. Hehehe, kamu yang memiliki api surgawi adalah seseorang yang tidak dapat diukur berdasarkan kekuatan biasa. Suking tertawa dan segera berbicara, kamu juga tidak perlu takut. Belum pasti apakah kami akan membiarkan Anda bertindak. Hanya saja saya mencari jalur tambahan jika skenario terburuk terjadi di masa mendatang. Pada saat itu, saya secara alami tidak akan memaksa Anda jika Anda tidak berdaya untuk melakukan apapun. Xiao Yan hanya bisa tersenyum pahit dan menganggukkan kepalanya saat Sukian berbicara dengan cara seperti itu. Dia berkata, baiklah, saya akan melakukan yang terbaik saat itu. Hehehe, kata-katamu ini benar-benar membuatku yakin. Sukian tersenyum saat melihat wajah Xiao Yan yang tersenyum pahit. Ia menambahkan, Akademi Batin tidak akan menganiaya Anda jika Anda benar-benar mampu menekannya. Kami akan membuat Anda puas dengan apapun yang Anda inginkan, terlepas dari apakah itu metode Ki, teknik Do, formula obat, dan lain-lain. Saya ingin Valen Heart Flames. Bisakah kamu memberikannya padaku? Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Namun, wajahnya tampak terkejut saat dia buru-buru menganggukkan kepalanya. Saat ini menara mulai tenang, namun masih banyak upaya lain yang diperlukan untuk menangani dampaknya. Aku tidak akan terus menahanmu di sini. Suking tersenyum dan berkata, selain itu, masih ada 4 hari lagi untuk kompetisi besar peringkat kuat. Anda harus bekerja lebih keras. Anda mendapatkan keuntungan yang cukup besar jika Anda bisa masuk 10 besar. 10 teratas semuanya adalah orang-orang di puncak kelas Dowling. Bagaimana saya bisa masuk dengan kekuatan saya dari seseorang yang baru saja memasuki kelas Dowling? Xiao Yan tersenyum canggung dan menjawab, dasar anak kecil yang licik. Jangan beri aku tatapan bingung itu. Aku tahu betul seperti apa kekuatanmu. Meskipun ada cukup kesulitan bagi Anda untuk mengalahkan Liu Qing dan yang lainnya, selain Liu Qing, Lin Siyuya, Yan Hao, dan beberapa orang yang terhitung jumlahnya, saya khawatir orang-orang yang tersisa akan kesulitan bersaing dengan Anda dalam pertarungan sejati. Sukian menggelengkan kepalanya dan tertawa dengan suara yang jelas, selain itu, kamu mungkin memang telah maju ke kelas Dowling selama kurang dari 2 bulan. Tetapi selama waktu yang singkat ini kamu telah melompat ke level bintang 3 Dowling. Kecepatan ini adalah sesuatu yang bahkan membuatku agak terpana. Xiao Yan tersenyum malu-malu. Namun, hatinya sangat terkejut. Tampaknya cukup banyak informasi tentang dia dikumpulkan di tangan orang tua ini. Dengan mata tajam yang terakhir, sepertinya fondasi kekuatan Xiao Yan sudah sedikit banyak ditebak olehnya. Jika tidak, Sukian tidak akan mengucapkan kata-kata seperti itu. Selain itu, maju ke bintang 3 Dowling adalah sesuatu yang telah terjadi 2 hari lalu ketika dia melakukan retret. Tidak disangka Sukian dapat melihat levelnya yang tepat hanya dengan satu tampilan. Anak kecil, bersikap rendah hati mungkin hal yang baik, tetapi kamu tidak boleh bertindak bodoh di depan orang yang tahu apa yang sedang terjadi. Saya yang lama ini telah berada di akademi dalam selama bertahun-tahun. Jenius macam apa yang belum pernah saya lihat? Sukian tersenyum saat melihat sikap malu Xiao Yan. Dia melambaikan tangannya dan berkata, baiklah, saya juga memiliki hal lain yang harus dilakukan dan tidak akan menunda waktu Anda. Ingat, Anda harus masuk ke dalam 10 besar peringkat kuat dan kesepakatan di antara kita. Wajah tua itu mengungkapkan senyuman ke arah Xiao Yan. Tubuh Sukian yang ditangguhkan di udara tiba-tiba mulai secara bertahap menjadi pucat dengan cara yang aneh. Sesaat kemudian, dia benar-benar menghilang dari udara seperti hantu. Situasi aneh semacam ini menyebabkan kulit Xiao Yan terasa dingin. Xiao Yan menghela nafas seperti dia telah meletakkan beban berat sesaat setelah Sukian menghilang. Dia mengendurkan tangannya yang terkatup erat. Itu basah kuyup oleh keringat, menyebabkan dia sekali lagi mengeluarkan senyum pahit.
Orang tua ini hanya menunjukkan dirinya sendiri dan secara acak berbicara dengannya. Namun, itu menyebabkan Xiaoyan bertindak seperti ini seperti dia menghadapi lawan yang kuat. Celah di antara mereka berdua benar-benar seperti awan dan lumpur. Sungguh tak terduga bahwa kekuatan orang ini sebenarnya sekuat ini. Dari penampilan auranya, bahkan Yun San pun tidak bisa dibandingkan dengannya. Dia memang layak menjadi penatua pertama di Akademi Dalam. Xiaoyan menghela nafas lembut saat dia bergumam di dalam hatinya. Elder pertama sudah sekuat ini. Aku benar-benar tidak tahu betapa menakutkan kekuatan kepala sekolah Akademi Dalam yang tidak dapat ditemukan oleh siapapun. Akademi Dalam ini benar-benar tempat dengan naga dan harimau tersembunyi. Xiaoyan menghela nafas dengan cara ini di dalam hatinya saat dia melompat dari atas pohon. Setelah itu, dia bergegas ke Punch Gate di bawah langit yang semakin gelap. Kompetisi besar peringkat kuat adalah kompetisi paling intens dan paling menarik perhatian untuk para ahli top dari seluruh Akademi Jianan. Kondisi partisipasi yang sangat keras membuat hampir semua pesertanya adalah orang-orang paling berprestasi di sekolah. Masing-masing dari mereka benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. 10 besar peringkat kuat di generasi sebelumnya semuanya berhasil menjadi terkenal di benua Douki. Yang paling tidak berguna di antara mereka setidaknya akan mendominasi area dengan kekuatan Douwang. Meskipun kondisi untuk memasuki kompetisi besar peringkat kuat sangat keras, mereka tidak menghalangi siswa lain di Akademi Dalam untuk mengejarnya dengan liar. Bayangkan saja, para ahli yang sulit dilihat seseorang sebenarnya dikelompokkan bersama di satu tempat. Pertarungan panas yang membara di atas panggung memberikan perasaan riang dan menyenangkan. Situasi semacam ini memiliki daya tarik bagi siswa lain yang tidak kalah dengan perasaan gila seorang pria yang telah abstain selama beberapa tahun dan tiba-tiba melihat kecantikan telanjang ditampilkan di depannya. Oleh karena itu, selama periode waktu ketika kompetisi besar peringkat kuat semakin dekat, atmosfer di dalam Akademi Dalam secara bertahap meningkat. Topik percakapan di mana-mana berputar di sekitar kompetisi besar. Selain itu, seiring waktu semakin dekat, 30 nama terakhir di peringkat kuat berulang kali berubah. Orang-orang yang biasanya mentolerir dan tidak meletus benar-benar meletus saat ini. Mereka dengan liar menyerang para siswa di peringkat kuat yang memiliki tiket emas ke kompetisi. Namun, tidak peduli bagaimana Akademi Dalam berguling dan membalik, tidak ada yang berani mengeluarkan surat tantangan kepada Xiaoyan setelah pertarungan di panggung pertempuran terakhir kali. Oleh karena itu, Xiaoyan benar-benar dapat menikmati waktu menganggur yang sangat langka selama beberapa hari terakhir ini. Ini menyebabkan dia, yang terbiasa dengan waktu, merasa sedikit tidak nyaman. 4 hari itu perlahan-lahan tiba di bawah antisipasi banyak orang di dalam Akademi Dalam. Ketika sinar pertama sinar matahari pagi menyebar ke bawah pada pagi hari keempat, gong tua dengan tenang terdengar dari bagian dalam Akademi Dalam dan segera menyebar ke seluruh batasnya. Begitu gong berbunyi, banyak orang dengan penampilan berbeda dari berbagai bagian Akademi Dalam dengan aura yang sangat kuat tiba-tiba membuka mata mereka yang tertutup rapat. Cahaya yang berisi niat bertarung panas yang berapi-api dengan cepat melonjak di bawah suara gong lama. Seorang pemuda berjubah hitam yang sedang duduk bersila di tempat tidur di sebuah kamar perlahan membuka matanya yang hitam pekat. Dia melambaikan tangannya dan bayangan hitam besar melintas dan muncul. Tubuh besar penguasa memotong udara dan membawa suara angin deras. Akhirnya, itu dibungkus di punggungnya dengan cara miring. Pria muda berjubah hitam itu dengan lembut menepuk punggungnya. Dia menoleh sedikit dan pandangannya terlempar keluar jendela. Dia merasakan aura kuat yang tiba-tiba naik ke seluruh Akademi Dalam pada saat ini. Sudut mulutnya perlahan terangkat menjadi senyuman tipis. Niat bertarung yang mendidih melonjak dalam dirinya. Aku, Xiaoyan, akan memesan satu tempat di antara 10 besar. Stadion tengah yang berada di area terluas di Akademi Dalam biasanya tidak dibuka untuk umum. Itu hanya akan terbuka ketika Akademi Dalam menyelenggarakan kompetisi. Sebagai kompetisi besar peringkat kuat terpanas, ini secara alami akan menjadi tempat di mana kompetisi akan dilakukan. Tentu saja, area di mana stadion di tengah berada sangatlah luas. Namun, itu masih diisi oleh massa hitam kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya. Sekilas, kerumunan yang ramai membawa keributan yang menyebar kemana-mana.
Akhirnya, mereka berkumpul bersama dan bergegas ke tribun. Tentu saja, kelompok besar yang bersama Xiao Yan agak tercengang ketika mereka tiba dan menatap dinding manusia yang terjepit dengan sangat erat. Namun, beruntung para pesaing memiliki terowongan khusus. Meminjam kemuliaan Xiao Yan, Sun Er dan yang lainnya menghindari masalah karena harus diperas. Mereka menggunakan terowongan khusus yang dijaga oleh instruktur dan memasuki platform tinggi dengan pemandangan yang cukup bagus. Xiao Yan berdiri di platform tinggi saat tatapannya menyapu ke bawah. Mereka bisa melihat bahwa arena yang luas dibagi menjadi 5 platform. Jelas, ini harus menjadi arena persaingan kali ini. Xiao Yan bersandar di pagar pembatas. Dia melihat ke bawah ke seluruh tanah terbuka dari atas. Mendengar gelombang suara yang terdengar dari galeri pengamatan biasa di bawah, bagian dalam matanya menjadi panas membara. Kompetisi ini pada dasarnya mewakili pertarungan antara siswa paling berprestasi di Akademi Dalam. Para jenius yang telah dikumpulkan dari seluruh benua adalah orang-orang yang sangat angkuh, yang ingin menonjol dalam kompetisi besar ini. Jika seseorang tidak memiliki fondasi, kemungkinan besar hanya akan menjadi batu loncatan orang lain. Hehehe. Xiao Yan GG, kompetisi besar ini memiliki standar yang jauh lebih tinggi dibandingkan dengan kompetisi kualifikasi akademi luar saat itu. Sun Er berdiri di samping dengan tangannya memegang pagar pembatas. Tubuhnya yang indah terbungkus pakaian hijau dan memperlihatkan lekuk tubuhnya yang bagus. Dia menoleh ke arah Xiao Yan dan tersenyum saat dia berbicara dengannya. Xiao Yan mengangguk. Dia meregangkan pinggangnya dengan malas dan sembarangan berkata, Akademi Batin ini awalnya adalah tempat para jenius berkumpul. Secara alami tidak ada orang biasa yang bisa masuk 50 besar dalam tumpukan orang jenius ini. Bahkan saya harus berusaha sekuat tenaga dalam kompetisi besar ini. Jika tidak, akan sangat tidak mungkin untuk masuk 10 besar. Xiao Yan GG pasti bisa melakukannya. Sun Er tersenyum tipis. Wajah anggun dan cantik itu, bagaimanapun, dipenuhi dengan kepercayaan diri yang lebih kaya daripada yang dirasakan Xiao Yan sendiri. Masih belum pasti apakah saya bisa atau tidak bisa. Namun, meskipun seekor singa ingin melawan seekor kelinci, dia harus menggunakan semua kekuatannya. Sekarang saya dihadapkan dengan sekelompok lawan yang memiliki kekuatan yang sama dengan saya. Secara alami saya harus menampilkan semua taktik saya. Xiao Yan tersenyum dan melirik Sun Er sambil melanjutkan, namun, jika kamu mau, tidak akan terlalu sulit bagimu untuk memasuki peringkat kuat. Jika Anda menunjukkan semua taktik Anda, saya khawatir Anda akan mampu bersaing dengan Liu Qing dan yang lainnya. Sun Er tersenyum tanpa berbicara. Dia jarang mengungkapkan kekuatan aslinya. Namun, jika seseorang meremehkannya karena ini, kemungkinan dia akan membayar harga yang lumayan. Misterius gadis ini dan tingkat kartu trufnya yang tersembunyi adalah sesuatu yang bahkan Xiao Yan tidak dapat membandingkannya. Dia memiliki kekuatan, tapi menolak untuk berpartisipasi. Ini benar-benar menyia-nyiakan kesempatan. Wu Hao memukul mulutnya saat dia berbicara dengan hati yang agak menyakitkan. Menyerahkan kesempatan untuk bertarung dengan para ahli ini jelas merupakan kejahatan mengerikan yang tak termaafkan di matanya. Saya mendengar bahwa Anda juga telah melompat ke peringkat kuat 2 hari lalu. Xiao Yan melirik Wu Hao. Kekuatan orang ini mungkin berhenti di puncak kelas Dadoushi. Namun, jika dia benar-benar melepaskan kekuatannya, Xiao Yan mengerti bahwa tidak mungkin Wu Hao dikalahkan dengan mudah bahkan jika lawannya adalah bintang Douling biasa atau 2. Hehehe, ke-41. 10 tempat penuh di bawah Anda. Mudah-mudahan, kita tidak akan bertemu tepat di awal kompetisi besar. Wu Hao tertawa dan berbicara. Dia menunjukkan rasa bangga di wajahnya. Dia telah memasuki peringkat kuat setelah baru memasuki akademi dalam setengah tahun lalu. Meskipun peringkat ini tidak dianggap tinggi pada peringkat kuat, pencapaian seperti itu sudah bisa dianggap sangat luar biasa. Tentu saja, masih ada celah saat dibandingkan dengan Xiao Yan. Namun, Wu Hao sendiri sudah sangat puas. Bagaimanapun, dia adalah satu-satunya yang tahu seberapa banyak usaha dan keringat yang dia lakukan untuk mendapatkan peringkat ini. Xiao Yan mengangguk sedikit, hatinya juga sedikit terkejut. Bakat orang ini memang luar biasa.
Jika dia tidak memiliki perubahan misterius 3 misterius dan bantuan berbagai pil obat, kemungkinan pencapaian yang dia capai saat ini tidak akan jauh lebih tinggi dari Wu Hao. Xiao Yan terus berbicara dengan Wu Hao untuk sementara waktu. Dia tidak terus terlibat dalam topik ini. Memutar kepalanya, pandangannya menyapu sekelilingnya, hanya untuk menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang yang muncul di platform tinggi ini. Para siswa yang bisa masuk ke tempat ini kebanyakan adalah pesaing dari Grand Competition. Yang lain seperti Sun Er dan yang lainnya secara tidak sengaja dibawa ke tempat ini oleh para kompetitor. Tatapan balik Xiao Yan tiba-tiba berhenti pada seorang wanita es yang memiliki rambut perak cerah dan gaun yang serasi dengannya. Dia sedikit terkejut, tatapannya bergerak sedikit dan menemukan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di sisi Han Yue. Tampaknya mereka tidak dapat dipisahkan sejak beberapa dari mereka mencari core quenching body millet di pegunungan yang dalam saat itu. Tatapan Lin Xiuya dan yang lainnya dikembalikan saat Xiao Yan menemukannya. Beberapa tatapan saling memandang dan tersenyum. Hehehe, Xiao Yan, kuharap kita tidak akan bertabrakan di awal kompetisi besar. Akan sangat memalukan jika memang begitu. Dengan aura Lin Xiuya, keberadaannya pada dasarnya adalah karakter utama dimanapun dia berada. Oleh karena itu, banyak tatapan yang berisi berbagai emosi melesat dari sekitar platform tinggi beralih ke Xiao Yan setelah mendengar tawa itu. Lin Senior adalah yang kedua di peringkat kuat. Selain Bian, jumlah orang yang bisa bersaing denganmu bisa dihitung dengan satu tangan. Jika kita bertemu di awal kompetisi, hanya bisa dikatakan bahwa Xiao Yan tidak beruntung. Xiao Yan tertawa pelan dan menjawab, mungkin bukan itu masalahnya, aku juga sangat takut dengan kecepatanmu itu. Lin Xiuya tampak memberikan senyuman samar tanpa senyum saat dia berbicara. Setelah menyaksikan kecepatan menakutkan yang ditunjukkan Xiao Yan ketika dia menyelamatkan Han Yue saat itu, dia secara alami tidak akan meremehkan junior ini yang menjaga profil rendah dan tampaknya tidak berbahaya bagi manusia dan hewan. Lin Xiuya tidak merendahkan suaranya. Karenanya, beberapa pesaing di sekitar mereka terkejut mendengarnya. Lin Xiuya benar-benar berbicara dengan cara ini terlepas dari kekuatannya. Apakah kecepatan Xiao Yan ini benar-benar menakutkan? Xiao Yan mengabaikan tatapan terkejut di sekitarnya. Dia tersenyum pada Lin Xiuya dan segera berhenti pada topik ini. Itu benar, kami telah melakukan perjalanan lagi ke pegunungan yang dalam beberapa hari ini. Lin Xiuya tiba-tiba membuka mulutnya dan berbicara setelah berbicara dengan Xiao Yan beberapa saat. Hati Xiao Yan melonjak tanpa meninggalkan jejak. Ekspresinya tidak berubah saat dia tersenyum dan bertanya, "Oh, apakah begitu? Bagaimana itu? Apakah kamu mendapatkan apa yang kamu inginkan? Apalagi yang bisa terjadi?" Binatang buas itu saat ini menjadi semakin tidak normal. Itu masih baik-baik saja terakhir kali. Saat kami bertemu kali ini, tanpa disadari menjadi gila. Itu membangunkan garis keturunan kekerasan liar saat kami bertemu. Jika bukan karena kami melarikan diri dengan cepat, saya khawatir kami bahkan tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi besar ini. Yan Hao di sampingnya memutar matanya dan mengutuk dengan sangat tidak puas. Hati Xiao Yan diam-diam menghela nafas lega. Namun di permukaan, dia menghibur, lupakan saja jika Anda tidak bisa mendapatkannya. Bagaimanapun, selama Anda masuk 10 besar peringkat kuat, Anda akan dapat memasuki tingkat terendah dari menara pemurnian ki langit yang berkobar dan menerima yang disebut api hati esens untuk memperbaiki tubuh Anda. Pada saat itu, saya pikir Anda semua akan dapat meminjam kekuatannya untuk masuk ke kelas Dowang. Semoga pemurnian tubuh seseorang dengan Heart Flame dapat disebut jalan yang aman ke kelas Dowang. Namun, tingkat kegagalannya cukup tinggi. Bagus jika berhasil. Jika berakhir dengan kegagalan meskipun jarak saya saat ini ke tingkat Dowang hanyalah satu langkah. Langkah tunggal ini mungkin menjadi sesuatu yang tidak dapat ditembus bahkan dalam 5 atau 10 tahun jika tidak ada kesempatan. Lin Xiuya tanpa daya menggelengkan kepalanya saat dia berbicara. Kelas Dowang, kelas sejati dari yang kuat di benua. Dowing pada dasarnya dapat ditemukan di seluruh benua. Hanya setelah benar-benar maju ke Dowang seseorang akan dapat memisahkan diri dari massa dan memasuki barisan yang kuat di benua itu. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Dia juga memahami jarak antara Dowling dan Dowang. Oleh karena itu,
Dia tidak dapat menemukan kata-kata yang menghibur ketika dia melihat kecemasan Lin Xiuya dan yang lainnya. Lagi pula, ada cukup banyak orang di benua yang telah dihentikan selama 5 hingga 10 tahun tanpa kemajuan. Hehehe, saya benar-benar orang yang pesimis. Lin Xiuya tertawa pelan ketika melihat suasana yang menjadi suram. Alisnya yang sedikit merajut juga menjadi rileks saat dia menepuk bahu Xiao Yan dan berkata, "Ku dengar kamu berkonflik dengan kelompok Liu Qing di menara lagi. Dalam hal ini, Anda harus sedikit berhati-hati. Kelompok Liu Qing memiliki cukup banyak nama dengan peringkat yang kuat. Anda harus sedikit berhati-hati jika bertemu dengan mereka dalam kompetisi. Meskipun ada aturan bahwa seseorang tidak diperbolehkan mengambil nyawa orang lain dalam kompetisi besar ini, pisau dan pedang tidak memiliki mata." Xiao Yan tersenyum dan baru saja akan mengangguk ketika dia tiba-tiba merasakan bahwa platform tinggi telah menjadi jauh lebih tenang dari sebelumnya. Segera, dia menoleh setelah merasakan sesuatu. Matanya langsung menjadi sedikit menyipit ketika pandangannya menyapu sekelompok besar orang yang masuk dari pintu masuk. Sekelompok orang berjalan ke platform tinggi. Orang-orang di sepanjang jalan mulai menyingkir dengan cara yang sangat bijaksana. Pemimpin kelompok itu adalah seorang pria berpakaian sederhana. Dia memiliki tubuh yang kuat. Alisnya yang tebal terangkat seperti pedang dan wajah maskulinnya yang tampak perkasa secara alami membawa aura yang tajam. Aura ini pada dasarnya adalah sesuatu yang hampir tidak dikenali oleh siapapun di Akademi Dalam. Siapa lagi selain tombak-tombak Liu Qing itu? Di belakang Liu Qing adalah Liu Fei, yang memiliki konflik dengan Xiao Yan dan Yao Sheng. Pada saat ini, mereka berdua dengan jelas memperhatikan Xiao Yan dan yang lainnya. Tatapan mereka yang kesal, gelap, dan dingin segera terlempar pada saat yang sama. Xiao Yan hanya mengangkat alisnya sedikit di depan tatapan kedua orang ini. Dia bertukar pandang dengan Lin Xiuya, Yan Hao, dan yang lainnya di samping dan tersenyum sedikit. Saat Liu Qing berjalan lurus ke arah Xiao Yan dan Lin Xiuya, suara-suara di platform tinggi itu secara bertahap menjadi lebih pelan. Banyak tatapan dilemparkan ke kedua belah pihak. Kedua kelompok ini tampaknya mewakili dua faksi terkuat di dalam Akademi Dalam. Biasanya, mereka akan saling menghindari karena berbagai alasan. Hari ini, bagaimanapun, mereka benar-benar bertabrakan karena kompetisi besar yang akan datang. Harus dikatakan, musuh sering melintasi jalur satu sama lain. Di bawah atmosfer yang jauh lebih padat, Liu Qing dan yang lainnya perlahan berhenti di depan kelompok Xiao Yan. Yang pertama melirik Xiao Yan, Liu Xiuya, dan yang lainnya sebelum berbicara dengan acuh tak acuh. "Kami akhirnya bertemu. Aku sudah lama menunggu kedatangan hari ini." Xiao Yan tentu saja tidak akan dengan bodohnya membalas kata-kata Liu Qing. Semua orang di Akademi Dalam tahu bahwa lawan Liu Qing adalah Lin Xiuya. Dengan pengecualian Zian, monster kecil yang menunggangi mereka, hampir tidak ada orang yang memiliki kualifikasi untuk dipandang serius oleh Liu Qing. Bahkan Yan Hao, yang menduduki peringkat keempat masih merasakan ketakutan jauh di dalam hatinya meski biasanya tidak menunjukkan sedikit pun tanda takut pada Liu Qing. "Semoga keberuntunganmu lebih baik kali ini." Lin Xiuya membalas senyuman acuh tak acuh itu. Meskipun ukuran tubuhnya pada dasarnya satu lingkar lebih kecil daripada Liu Qing, aura istimewanya menyebabkan dia tidak memiliki tanda sedikit pun untuk dikalahkan di depan Liu Qing dengan tubuhnya yang besar. Meskipun percakapan di antara keduanya sederhana, percakapan itu dipenuhi dengan perasaan balas dendam yang sulit disembunyikan. Sebagai saingan lama, kedua orang ini dibandingkan satu sama lain sepanjang waktu. Pertarungan kembali ketika Liu Qing dikalahkan oleh Lin Xiuya adalah karena sedikit kerentanan. Karena itu, dia menyimpan dendam di dalam hatinya atas masalah ini. Namun, dia tidak mencari Lin Xiuya untuk bersaing meskipun kekuatannya telah melonjak beberapa tahun ini. Saat itu, dia kalah dari Lin Xiuya di kompetisi besar peringkat kuat. Sekarang, dia harus mendapatkan kemenangan di tempat ini. Seseorang menajamkan pedangnya selama 10 tahun. Untuk pertandingan ini, Liu Qing telah menghilangkan keringat yang tidak diketahui jumlahnya, menahan perasaan kesepian, dan hanya merasakan pahitnya pelatihan. Suasana di platform tinggi sangat sunyi saat mereka berdua berbicara.
Meskipun mereka yang mampu mencapai platform tinggi ini semuanya adalah orang-orang kuat di puncak akademi, dalam hati semua orang yang sombong ini merasakan rasa hormat yang berbeda-beda terhadap kedua orang ini, apakah mereka mau mengakuinya atau tidak. Kekuatan dihormati. Ini adalah aturan konvensional yang ada di mana-mana di benua Douki. Kedua tatapan saling terkait di udara. Tampaknya ada percikan seperti esensi yang muncul ke permukaan. Suasana tegang dipertahankan di antara mereka. Dari kelihatannya situasi ini, nampaknya mereka akan saling menyerang secara fisik saat perselisihan muncul. Tentu saja, Xiao Yan tidak terlalu khawatir tentang ini. Keduanya bukanlah orang yang sangat tidak sabar. Meskipun Liu Qing ini terlihat sangat kasar, dari penampilan bagaimana dia bisa bertahan sampai hari ini setelah dikalahkan oleh Lin Xiuya, orang bisa melihat wataknya. Oleh karena itu, sesuatu yang mirip dengan pertarungan di tempat akan mengalami kesulitan terjadi di antara dua orang yang sangat tenang ini. Tatapan Xiao Yan bergerak secara acak, hanya untuk tiba-tiba melihat wajah hijau Liu Fei di belakang Liu Qing. Dia mengangkat alisnya, hanya untuk menyadari bahwa tatapannya tertuju pada Sun Er di samping. Jelas tamparan yang diberikan Sun Er padanya di depan umum telah meninggalkan ingatannya yang dalam. Sun Er tampaknya tidak merasakan apa-apa saat dihadapkan dengan tatapan kejam Liu Fei. Sepasang mata cantik berhenti di punggung Xiao Yan. Pada saat ini, seberkas sinar matahari hangat berwarna emas yang samar secara kebetulan tersebar ke bawah, meninggalkan cahaya berwarna keemasan di wajah Sun Er yang lembut, indah, dan cantik. Bulu matanya yang panjang bergetar di bawah sinar matahari. Itu tidak jelas, seperti ilusi. Pada saat ini, pemandangan cantik ini adalah sesuatu yang bahkan Liu Fei, yang memiliki penampilan bagus, merasa cemburu di dalam hatinya. Penampilan cantik ini juga terserap ke dalam mata Yao Seng di belakang Liu Qing. Jantungnya sedikit bergetar. Segera, dia merasakan sakit di tangannya saat suara sedingin es yang lemah ditransmisikan. Ini adalah gadis yang menamparkan saat itu. Anda harus membantu saya melampiaskan amarah saya jika Anda ingin saya memberi Anda kesempatan. Kulit di wajah Yao Seng bergerak-gerak. Matanya berubah dengan cepat untuk beberapa saat sebelum akhirnya mengalihkan pandangannya yang gelap dan dingin ke Xiao Yan. Mengambil langkah lambat ke depan, dia memberikan senyuman dangkal dan berkata, "Xiao Yan, kamu harus mengatur wanitamu dengan baik. Jika tidak, Anda mungkin akan lebih menderita." Kata-kata Yao Seng jelas ditujukan pada Xiao Yan. Oleh karena itu, ekspresi Wu Hao, Hu Jia, dan yang lainnya di belakang Xiao Yan segera berubah setelah mendengar ini. Tatapan mereka menatapnya dengan marah. Kata-kata provokatif yang tiba-tiba diucapkan Yao Seng ini juga menyebabkan Liu Qing sedikit mengernyit di sampingnya. Namun, dia tidak mengatakan apapun. Dia jelas mengerti bahwa Yao Seng berbicara atas tamparan yang dialami Liu Fei. Sebagai kakak sepupu Liu Fei, dia secara alami tidak dapat mengatakan apapun. Tatapan Liu Qing menatap wajah tenang Sun Er di belakang Xiao Yan. Dia tampaknya merasakan sesuatu dan kakinya mengambil langkah horizontal ke kiri dan sekali lagi melindungi Liu Fei di belakangnya. Dia telah menyaksikan ketangkasan seperti hantu Sun Er di arena pertempuran saat itu. Karenanya, dia tidak berani meremehkannya terlalu banyak sekarang. Dia mungkin bisa mengatakan bahwa dia tertangkap basah jika dia membiarkan Liu Fei dipukuli sekali di bawah matanya. Namun, orang lain mungkin meragukan kekuatannya jika ini terjadi untuk kedua kalinya. Xiao Yan mengangkat kelopak matanya. Dia memandangi wajah Yao Seng yang gelap dan dingin dan mengulurkan tangannya untuk meraih tangan halus Sun Er di sampingnya. Saat dia mengangkat pandangannya untuk melihat ke arah Yao Seng, dia berkata dengan senyum tipis, "Kami tidak diperbolehkan bertarung di sini. Saya akan membantu Anda membalas mereka saat kita bertemu di kompetisi." Senyuman memiliki rasa dingin yang tidak tersembunyi. Cahaya berwarna emas Sun Er yang samar-samar terlihat dengan cepat padam setelah diraih oleh Xiao Yan. Dia sedikit mengernyitkan alisnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Yang dia lakukan hanyalah mengambil langkah mundur saat mata cerdasnya dengan lembut menyapu Yao Seng di sisi yang berlawanan. Senyuman tipisnya juga menyembunyikan rasa sedingin es. Melihat Sun Er mundur, Liu Qing, yang doukinya perlahan mengalir di tubuhnya, akhirnya menghela nafas lega. Namun, tatapannya masih terfokus pada Sun Er yang pendiam.
Dengan pengalamannya yang terakhir kali, dia tidak tahu kapan yang terakhir akan sekali lagi meletus dan memukuli seseorang. Kamu benar, kami akan mendapatkan kembali semuanya setelah kami bertemu di kompetisi. Jika tidak, beberapa siswa baru mungkin benar-benar naik ke surga. Yao Sheng juga mengangguk di bawah senyum dingin Xiao Yan. Ada banyak kebencian dalam dirinya. Baiklah, berhenti mengatakan semua omong kosong ini. Liu Qing, yang merasakan atmosfer menjadi semakin tegang di sampingnya sedikit mengernyit. Suaranya yang dalam memecah tatapan yang semakin dingin dari kedua belah pihak. Dengan lambaian tangannya ke Lin Xiuya dan yang lainnya, dia segera berbalik dan menuju ke area tempat duduk di platform tinggi. Saya ingin melihat wajah seperti apa yang akan Anda miliki dengan arogan berjalan di sekitar akademi dalam setelah kompetisi selesai. Sepertinya orang-orang baru yang tidak tahu aturan harus menerima tamparan keji sebelum mereka tahu apa namanya aturan. Yao Sheng meninggalkan kata-kata kasar ini dengan suara lembut dan senyum dingin saat wajahnya yang gelap dan dingin melewati Xiao Yan. Ekspresi Xiao Yan begitu tenang sehingga tidak ada gelombang sedikit pun saat dia menatap Yao Sheng yang telah berbalik dan pergi. Senyum dingin perlahan terangkat di sudut mulutnya. Provokasi Yao Sheng yang berulang-ulang benar-benar membangkitkan kekejaman di hatinya. Semoga kalian tidak bertemu dengan saya di kompetisi. Jika tidak, saya takut saya akan memberikan pukulan yang fatal. Xiao Yan perlahan memutar kepalanya saat dia dengan lembut berbicara dengan cara yang menunjukkan tidak ada yang terjadi. Bunuh dia, bajingan itu terlalu sombong. Wu Hao dengan kejam melambaikan tangannya dan memarahi. Hu Jia di sisinya juga terus menganggukkan kepalanya. Tampaknya dia benar-benar tidak senang pada pria banci ini. Hehehe, menurutku kamu tidak punya dendam dengan orang ini. Lin Xiuya berbalik dan memberi Xiao Yan senyuman sambil mengejek melanjutkan, namun itu juga tidak sepenuhnya tidak terduga. Junior Sun Er menamparkan Liu Fei. Untuk menyenangkan hatinya, Yao Sheng dengan sendirinya akan datang dan mencari masalah denganmu. Karena statusnya, sulit baginya untuk mempersulit seorang gadis. Oleh karena itu, dia telah mengalihkan kebenciannya kepada Anda. Dari tampang ekspresinya sebelumnya, sepertinya dia tidak akan menahan apapun jika kamu benar-benar bertemu dengannya di kompetisi. Kamu harus sedikit berhati-hati. Douqi orang itu sedikit tidak biasa. Dia mempraktikkan afinitas air Douqi. Dikabarkan bahwa dia secara tidak sengaja digigit oleh makhluk beracun yang disebut Bone Eroding Dark Scorpion. Tidak hanya dia tidak mati karena itu, tetapi dia juga secara tidak sengaja menggabungkan racun ke dalam Douqi-nya. Ketika dia berkelahi dengan orang lain, racun berkolaborasi dengan kelembutan yang tersisa dari afinitas air Douqi dan secara diam-diam bergabung dengan Douqi-nya untuk menembus tubuh pihak lain. Jika tidak dikeluarkan tepat waktu, orang itu akan mati dalam waktu kurang dari sehari. Lin Xiuya sambil tertawa berkata, tidak diketahui apakah itu disengaja atau tidak, tetapi dia telah mengungkapkan semua dasar Yao Sheng dalam kata-katanya. Xiao Yan mengangguk pelan. Dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Xiuya dan tersenyum sambil berkata, terima kasih banyak. Meskipun Xiao Yan tidak perlu takut pada Douqi Yao Sheng, yang telah bergabung dengan cairan racun. Dengan api inti teratai hijau melindungi tubuhnya, Xiao Yan secara alami akan menerima niat baik Lin Xiuya. Saya juga melihat orang itu sebagai merusak pemandangan. Namun, dia biasanya berperilaku sangat memuaskan di depanku. Oleh karena itu, saya tidak dapat menemukan alasan untuk memberinya pelajaran. Jika Anda benar-benar bisa bertemu dengannya di kompetisi, Anda bisa membantu saya memberinya pukulan passing lagi. Lin Xiuya berbicara dengan cara bercanda. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk. Namun, dia tertawa dingin di dalam hatinya. Tidakkah dia akan dilepaskan terlalu ringan jika itu hanya sakit fisik biasa? Seseorang harus dengan kejam merobek luka yang berlumuran darah ketika berhadapan dengan orang semacam ini dengan kulit murahan. Hanya dengan begitu dia akan mempertahankan ingatan baru. Suasana platform tinggi sekali lagi menjadi semarak setelah kelompok Liu Qing pergi. Seiring waktu mengalir secara bertahap, jumlah orang di platform tinggi juga meningkat. Saat dia menatap ke bawah, Xiao Yan sedikit terkejut menemukan bahwa kursi-kursi di bawahnya terisi penuh pada saat ini. Masa hitam besar di kepala manusia menyebabkan mata orang-orang terpesona.
Gong. Suara gong kuno tiba-tiba bergema melalui stadion yang sangat bising dan bergema tanpa menghilang di dalam tempat itu. Di bawah suara gong ini, kebisingan juga perlahan berkurang hingga akhirnya hilang sama sekali. Ki, suara gong dengan tenang jatuh dan suara angin kencang yang kencang tiba-tiba muncul di langit. Semua orang mengangkat kepala mereka dan mereka hanya bisa melihat beberapa sosok samar yang muncul dan menghilang. Tatapan mereka segera menunduk hanya untuk melihat puluhan sosok manusia tua tanpa sadar muncul di kursi khusus di platform tinggi. Tatapan Xiaoyan menyapu sosok tua ini. Kebanyakan dari mereka adalah sesepuh yang familiar di akademi. Pria tua berjubah hitam dengan janggut putih dan rambut di tengah secara mengejutkan adalah tetua pertama, Suqian. Sungguh tak terduga bahkan dia telah muncul. Tampaknya akademi dalam memandang kompetisi besar peringkat kuat ini dengan sangat serius. Xiaoyan dengan lembut bergumam. Suqian perlahan berjalan maju. Tangannya seolah-olah menekan di udara. Seluruh stadion segera hening sampai yang tersisa hanyalah banyak suara nafas. Tatapannya perlahan menyapu seluruh tempat sebelum akhirnya berhenti di tubuh seorang pemuda berjubah hitam yang sedang bersandar di pagar pembatas. Senyuman tipis terlihat dari matanya. Setelah itu, suara rendah tua terdengar di samping telinga semua orang yang hadir. Mereka yang mendapat tempat di peringkat kuat, silakan masuk ke arena. Saat suara Suqian jatuh, orang bisa segera melihat sosok manusia di platform tinggi berkedip dan bergerak. Banyak sosok manusia menggambar busur di udara saat mereka terus mendarat di arena. Mereka mengangkat kepala dan mengamati kepala manusia yang tak terhitung jumlahnya di sekitar mereka. Gelombang niat bertarung yang berapi-api melonjak dengan tenang. Kompetisi besar yang sebenarnya akan segera terjadi. Sekian dulu alur cerita Battlethrough The Heavens Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar Mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.